warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ayu Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Apache Kafka. Sejarah Apache Kafka awalnya dikembangkan oleh Lion Cat dan kemudian terbuka bersumber pada awal tahun 2011. Lulus dari Apache Inkubator terjadi pada 23 Oktober 2012. Pada bulan November 2014, beberapa insinyur yang membangun Kafka di Lion Cat menciptakan sebuah perusahaan baru bernama Confluent dan berfokus pada Kafka. Definisi Apache Kafka. Apa sih Apache Kafka itu? Apache Kafka adalah sistem pesan terdistribusi yang dirancang untuk menjadi cepat, terukur, dan tahan lama. Kafka semakin populer dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Lion Cat, Tam, Foursquare, Spotify, dan Netflix. Kafka mempertahankan feed pesan di topik. Produsen menulis data ke topik dan konsumen membaca dari topik. Sejak Kafka merupakan sistem terdistribusi, topik dipartisi dan direplikasi di beberapa node. Apache Kafka memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama topik. Topik adalah kategori atau pakan nama yang pesan diterbitkan oleh produsen pesan. Topik dipartisi dan setiap partisi diwakili oleh urutan berubah memerintahkan pesan. Setiap pesan dalam partisi diberi ID sequential yang unik atau offset. Yang kedua, broker. Sekelompok Kafka terdiri dari server di mana masing-masing mungkin memiliki proses server atau broker. Topik dibuat dalam konteks proses broker. Yang ketiga, zookeeper. Zookeeper berfungsi sebagai koordinator antara broker Kafka dan konsumen. Yang keempat, produsen. Produsen mempublikasikan data ke topik dengan memilih partisi yang tepat dalam topik. Yang kelima, konsumen. Konsumen adalah aplikasi atau proses yang berlangganan topik dan memproses pakan pesan yang diterbitkan. Berikut adalah beberapa penggunaan umum lainnya untuk Kafka. Yang pertama, pelacakan kegiatan website. Aplikasi web mengirimkan acara seperti tampilan halaman dan mencari Kafka, di mana mereka menjadi tersedia untuk real-time, pengolahan, dashboard, dan analisis offline dalam Hadoop. Yang kedua, metrik operasional. Memperingatkan dan pelaporan pada metrik operasional. Salah satu contoh yang sangat menyenangkan adalah memiliki produsen Kafka dan konsumen kadang-kadang mempublikasikan jumlah pesan mereka ke topik khusus Kafka. Layanan dapat digunakan untuk membandingkan jumlah dan waspada jika terjadi kehilangan data. Yang ketiga, log agregasi. Kafka dapat digunakan di seluruh organisasi untuk mengumpulkan log dari berbagai layanan dan membuat mereka tersedia dalam format standar ke beberapa konsumen, termasuk Hadoop dan Apache Spark. Yang keempat, stream processing. Kerangka seperti Spark Streaming membaca data dari topik, proses dan menulis data diproses untuk topik baru di mana ia menjadi tersedia untuk pengguna dan aplikasi. Daya tahan yang kuat Kafka juga sangat berguna dalam konteks pengolahan aliran. Cara install Apache Kafka di Windows. Sebelumnya, untuk dapat menjalankan Apache Kafka pada Windows, Anda harus membutuhkan shell Linux yang sesuai untuk Windows. Hal-hal yang harus disiapkan untuk setting shell. Yang pertama, Anda harus mendownload Checkwind sesuai versi laptop Anda, yaitu ada yang 64 bit atau 32 bit. Yang kedua, Anda harus menyetingnya sesuai laptop Anda untuk versi 64 bit atau 34 bit. Dan klik next. Sebagai sumber download, pilih install dari internet dan klik next.
Yang ketiga, pilih folder yang digunakan untuk menyimpan instalasi Cekvin. Yang keempat, mengatur nama package ketika file tersebut disimpan. Misalnya di folder C/user/coba/download. Coba adalah nama package yang diinginkan. Yang kelima, pada setting koneksi internet disarankan untuk pilih direct connection. Yang keenam, Anda harus memilih sebuah situs dari sumber package yang sudah berhasil di-download. Misalnya saya memilih server universitas yang dekat dengan lokasi rumah saya. Yang ketujuh, kemudian pilih nama package yang sesuai dengan halaman package yang telah di-download. Yang kedelapan, setelah Cekvin selesai mengatur package, pilih create icon on desktop dan menyelesaikan instalasi. Cara menguji shell Cekvin. Yang pertama, klik pada icon desktop Cekvin Anda. Kemudian shell tersebut terbuka dengan nama sesuai home directory Anda. Yang kedua, pergi ke folder root dengan mengetik cd/, kemudian ketik ls untuk menampilkan daftar file. Yang ketiga, jika ingin beralih ke direktori root Cekvin, Anda harus mengubah direktori dengan memasukkan cd check drive dan daftar isi dengan ls atau cdc. Yang keempat, Anda dapat secara otomatis beralih ke direktori lain ketika shell dimulai. Pergi ke direktori instalasi Cekvin Anda dan masukkan direktori dan lain-lain, atau dalam kasus saya di folder C/Cekvin64/etc, dan buka file bash.bashrc dengan editor teks favorit Anda. Pergi ke bawah file dan tambahkan baris cd/checkdrive/c/ dan simpan. Yang kelima, sekarang buka shell lain dengan mengklik icon Cekvin pada desktop Anda. Ini harus membuka drive C dengan ketik checkdrive/c. Yang keenam, instalasi Cekvin selesai dan dapat dijalankan. Di sini penjelasan tentang setting Kafka. Yang pertama, Anda harus mendownload versi terbaru Kafka, yaitu versi 0.8 dari Biner Kafka. Setelah berhasil mendownload, kemudian ekstrak file berupa .tgz, lalu pergi ke folder ekstraksi dan ekstrak file .tar. Yang kedua, copy folder Kafka dan buka drive C. Disarankan tidak mengopi folder ke program files karena ruang dapat menyebabkan masalah dengan script shell. Yang ketiga, langkah berikutnya sesuai dengan dokumentasi Kafka akan mengeksekusi ./sbt update. Buka shell, beralih ke folder Kafka dan mengeksekusi perintah. Yang keempat, ketika kita mendapatkan pesan error ada tulisan strip bash.2./sbt, kita harus download installer jendela sbt dari halaman sbt strip download. Download installer MSI untuk Windows. Install SBT sesuai pada wizard, atau Anda dapat menggunakan konfigurasi standar. Yang kelima, restart shell Anda untuk menemukan SBT. Buka folder Kafka, jalankan kembali SBT update. SBT akan mulai melakukan pekerjaan pembaruannya. Yang keenam, langkah kedua dari dokumentasi Kafka, masukkan SBT package. Sekali lagi, itu harus selesai tanpa kesalahan. Akhirnya, ketik SBT assembly strip package strip dependency. Yang ketujuh, apabila terjadi kendala error, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mulai server Zookeeper yang memakan koordinasi antara node Kafka Anda. Memulainya dengan ketik bin/zookeeper server strip start.sh config/zookeeper.properties. Yang ke-8, buka folder bin dan edit file. Ketik kafka strip run strip class.sh. Pada baris 67 akan menemukan hal berikut. Seperti pada skrip yang pertama berwarna merah, ubah menjadi skrip yang berwarna merah pada baris kedua. Ganti skrip tersebut termasuk backstick. Sekarang sebelum baris ini tambahkan baris berikut. Ubah
tulisan Java besar menjadi Java kecil. Sekarang Anda harus memastikan bahwa Java diatur dalam variabel path, variabel lingkungan sistem Anda. Yang ke-9, pergi ke Windows Control Panel dan cari Environment. Dalam dialog System Properties, membuka tab Env dan klik pada Environment variable. Jika Anda memiliki path variable set, klik Edit jika tidak menciptakannya. Menambahkan path ke direktori Java bin Anda. Dalam kasus saya di folder C, program file /java/jdk/bin atau catatan. Jika Anda memiliki beberapa entry dalam variabel path, Anda perlu untuk memisahkan mereka dengan titik koma. Ini akan mencegah Anda dari kesalahan jika Anda memiliki Java yang terinstal di direktori file program. Sekarang pergi ke direktori config Kafka dan mengedit file server.properties. Perubahan garis 51 dari log.dir sama dengan /tmp/kafka /logs untuk memasukkan backslashes ganda dan menunjuk ke direktori pada harddisk Anda. Misalnya log.dir sama dengan c.2.0/0.0.0/beta1/kafka/logs. Jika drive C Anda adalah SSD, disarankan untuk menyimpan log di HDD karena log dapat berkembang cukup besar. Lakukan hal yang sama untuk baris 113 dan berubah menjadi script yang pertama. Simpan file dan edit log 4j.properties. Ubah baris 23 dari log 4j.appender.kafka_appender.file sama dengan server.log. Untuk log 4j.appender.kafka_appender.file sama dengan c.2.0.0/beta1/0.beta1/beta0/beta0/server.log. Lakukan hal yang sama untuk baris 29 dan 35. Akhirnya melakukan hal yang sama untuk file zookeeper.properties. Ubah baris 16 dari datadir sama dengan /tmp/zookeeper ke datadir sama dengan c.2/kafka_2.8.0/beta1/datadir. Sekarang mulai lagi zookeeper dengan memasukkan bin/zookeeper strip server strip start.sh config/zookeeper.properties. Zookeeper harus berhasil dan Windows Firewall akan menanyakan apakah Anda ingin memberikan hak akses. Konfirmasi ini dengan mengklik izinkan. Zookeeper sudah bisa dijalankan. Sekarang kita memulai Apache Kafka. Buka sel kedua, pergi ke folder Kafka dan masukkan bin/kafka strip server strip start.sh config/server.properties. Kafka berjalan dengan baik. Buka lebih dari 2 sel dan buka folder Kafka. Dalam sel pertama, membuat topik dengan baris berikut: bin/kafka strip create strip topic.sh strip zookeeper localhost sama dengan 2181 strip replika 1 strip partition 1 strip topic test. Ini akan membuat topik test. Dalam sel yang sama, masukkan bin/kafka strip list strip topic.sh strip zookeeper localhost 22181. Dimanapun di log output akan muncul baris berikut yang menunjukkan bahwa Anda berhasil membuat topik uji. Topik sama dengan uji partisi sama dengan 0, pemimpin sama dengan 0, replika sama dengan 0, ISR sama dengan 0. Sekarang kita akan mendorong beberapa pesan keantrian. Mulai prosedur dasar dengan memasukkan bin/kafka strip console strip producer.sh strip broker strip list localhost 29092 strip topic test.
beberapa informasi log akan dicetak dan program tidak kembali kontrol. Jadi sekarang Anda dapat bebas masuk pesan atau seperti hello world. Pergi ke sel kedua dan mulai konsumen dengan memasukkan bin/kafka strip console strip consumer.sh strip zookeeper localhost 22181 strip topic test strip from strip beginning. Konsumen akan membuka dan pada akhir beberapa pesan log, maka akan muncul pesan kita hanya masuk dalam produsen. Sekian dari proses instalasi di atas. Kini Anda dapat mengembangkan Apache Kafka pada Windows. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.